Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 20. Teksnya ayat 1 sampai 13 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Orang Israel lagi bertengkar dengan Musa sebab tidak ada air. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 11. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Paragraf yang ketiga, ayat 12 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun bahwa mereka tidak akan masuk ke negeri Kanaan, sebab mereka tidak menghormati kekudusannya. Kesimpulannya, ketika orang Israel tinggal di Kadesh, Miriam mati dan dikuburkan. Kemudian orang Israel lagi bertengkar dengan Musa sebab tidak ada air. Ketika kemuliaan Tuhan tampak dan ia berfirman kepada Musa, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Tetapi Musa memukul bukit batu dengan berkata, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sehingga Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta terengangnya. Kedua, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi Harun dan Musanya tidak masuk ke tanah Kanaan, mereka mati di atas gunung Hor dan gunung Nebo. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Miriam mati di Kadesh, di dalam padang gurun Zin. Memang sudah mulainya itu rencana Tuhan. Mereka yang pada waktu keluar Mesir 20 tahun yang atasnya akan mati di dalam padang gurun. Itu termasuknya Miriam, Harun, dan Musa pun juga. Kedua, orang Israel bertengkar lagi dengan Musa. Mereka bersungut-sungut tentang Musa membawa jemaah ke padang gurun yang tidak ada air. Masih ada orang-orang begitu yang bertengkar dengan Musa, dengan Tuhan. Mereka pasti mati di padang gurun. Tuhan pasti akan menyelesaikan persoalan ini di padang gurun. Ketiga, Musa dan Harun mengumpulkan jemaah di depan bukit batu itu, dan Musa berkata, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Itulah mata air melimpah. Tetapi Tuhan mempersoalkan tentang hal itu, karena Tuhan hanya perintahkan berkata kepada bukit batu, tetapi Musanya memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Itulah sebenarnya tidak sesuai dengan perintah Tuhan, dan Tuhan mempersoalkan tentang itu dan sudah katakan tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Namun sebenarnya Tuhan juga sudah merencanakan Musa dan Harun pun
tidak masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan sudah memberitakan tentang itu melalui peristiwa ini. Aplikasi hari ini, pertama, percayalah pemeliharaan Tuhan yang mencukupi segala keperluan Anda. Dan janganlah mulut supaya tidak lagi bersungut-sungut. Harus jagalah mulut dan harus percayalah pemeliharaan Tuhan. Kedua, janganlah emosi pada saat melayani. Tetap jaga hati dan perkataan supaya kemuliaan Tuhan. Ya, orang-orang kadang jadi emosi karena memang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tidak sesuai dengan pikirannya juga. Tetapi sekalipun begitu, jangan emosi. Kalau sudah jadi emosi, itu di luar kontrol Tuhan. Itu pasti menutupinya kemuliaan Tuhan. Akhirnya praktek hari ini. Janganlah melihat orang-orang yang bersungut-sungut dan mereka yang mempersoalkan dalam segala hal. Melainkan usaha akan melayani dengan hati sukacita dalam segala situasi. Baik pada waktu dipuji maupun pada waktu dipersoalkan. Demikian harus kehidupan orang percayanya begini. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.